Langkah pertama yang dilakukan yaitu kita gunakan browser untuk search Inawis. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa klik yang ada BMKG dan Inawis di sini ya. Kita klik. Klik berikut adalah tampilan awal dari website Inawis. Kita login dengan username-nya BMKG021 dan passwordnya itu BMKG user 2019. Ya, jadi yang pertama akan saya jelaskan tentang bagaimana cara menggunakan perakiraan gelombang, tinggi gelombang ya. Jadi untuk tinggi gelombang yang kami gunakan di sini itu menggunakan satuannya meter. Kemudian kita bisa menggunakan scroll atau menggunakan tanda zoom in di sini untuk menuju ke wilayah yang kita mau ya. Untuk sebagai contoh, saya akan menuju ke jalur penyeberangan Merak Bakauni. Bisa dilihat bahwa ada garis yang bergerak ya. Di sini garis putih bergerak, ini menunjukkan arah dari gelombangnya. Kemudian untuk warna sendiri, ini menyesuaikan dengan legenda yang ada di sebelah kiri. Jadi untuk warna biru, itu ketinggian gelombangnya itu tenang, jadi 0,1 hingga 0,5 meter. Atau kalau di bahasa pelayarannya itu smooth sea. Nah, misal karena di sini kan legendanya cuma ada 0,5, 2,5 sampai 7 ya. Nah, mungkin membingungkan gitu. Nah, ini kita bisa klik di sembarang tempat yang diinginkan. Misal di sini saya klik. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Jadi arah gelombangnya itu ke timur laut dengan ketinggian gelombangnya itu 0,34 meter. Nah, ini bisa diketahui informasinya. Jadi misalnya mau pindah titik yang ini ya tinggal diklik aja. Nah, dia akan muncul informasinya. Jadi kurang lebih sekitar 0,3 meter lah untuk ketinggian gelombang di jalur penyeberangan seperti itu. Kemudian di bawah jika diperhatikan ada tanggal-tanggal, ada April 04 hingga April 10. Nah, ini menunjukkan bahwa informasi perakiraan ini bisa kita lihat hingga 7 hari ke depan dari tanggal awalnya. Nah, ini bisa dilakukan dengan menggeser saja. Ini sesuai kebutuhan atau yang diinginkan ya. Misal saya ke tanggal 6 April jam 7 pagi misalnya. Nah, ini waktunya sudah dalam local time. Sudah UTC plus 7. Kebetulan di sini ada warna yang berbeda. Warnanya tidak biru ya. Di sini warnanya abu-abu. Coba kita klik. Nah, dia gelombangnya ini sekitar 0,44 meter. Ntar kita geser lagi ke tanggal 8. Ya, ini juga masih bisa tampil. Nah, 0,59 seperti itu. Jadi ini bisa digunakan untuk perakiraan 7 hari ke depan ya. Kondisi gelombangnya itu seperti apa. Kemudian berikutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan perakiraan data angin baik arah maupun kecepatannya. Tinggal diklik yang wind speed and direction. Kurang lebih sama seperti dengan tampilan signifikan wave height ya. Namun yang membedakan karena tadi gelombang itu dalam meter, kalau angin kita dalam knot, dan juga warnanya ini agak berbeda skalanya. Ketika kita klik, nah dia muncul SSE atau ini arah anginnya itu menuju ke tenggara selatan. Itu tenggara hingga selatan. Nah, kalau kita biasanya bacanya itu ini anginnya berarti dari barat laut hingga utara ya, menuju ke tenggara selatan seperti itu. Dengan kecepatan sekitar 2 knot. Sama dengan gelombang tadi, untuk angin juga bisa kita lihat perakiraannya untuk hingga 7 hari ke depan. Nah, misal ini pada 5 April jam 1 siang ya. Nah, ini warnanya kebetulan berbeda, tidak biru muda. Di sini warnanya hijau dan hijau toska. Nah, ketika kita klik, nah ini sekitaran di 6,04 knot dengan arah anginnya ini baratan ya, menuju ke timur. Perbedaan warna ini menyesuaikan dengan legenda yang ada di sini. Selanjutnya, untuk perakiraan arus, klik yang see current.
Nah, untuk arus ini, untuk perakiraan berbasis modelnya, sini 3 hari ke depan, hanya di tengah ya. Jadi ketika kita klik, dia akan menunjukkan nilainya, jadi 164 cm per sekon, dengan arahnya itu menuju ke selatan barat daya. Nah, ini untuk arus kita menggunakan cm per sekon ya. Jadi kalau ke meter per sekon tinggal dibagi 100 aja. Jadi sekitaran 1,6 meter per sekon. Nah, ini bisa dilihat kondisinya ini untuk hingga 3 hari ke depan perakiraan arusnya. Kita juga bisa lihat kondisi arus real time. Ini kita scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah, kita cari menu yang radar maritim, layer radar maritim. Kemudian kita on kan. Nah, dia akan muncul di sini gambar parabola kecil. Ketika kita dekatkan, pennya kita tuju ke sana, ada tulisan Selat Sunda. Nah, ini bisa kita klik. Dia mendirekkan kita langsung ke website HF Radar dari BMKG. Kemudian kita pilih yang lokasinya di Selat Sunda. Nah, untuk datanya itu dia per 10 menit. Ini bisa diklik-klik. Bisa diganti-ganti ya sesuai kebutuhan. Nah, untuk tampilannya di sini dia menunjukkan garis putus-putusnya itu menunjukkan arah arusnya. Bisa di zoom juga. Garis putus-putus ini menunjukkan arah arusnya. Kemudian untuk angka-angkanya seperti 2,16, 1,88 itu adalah kecepatannya dalam meter per sekon. Nah, ini sudah lebih enak nih. Jadi kalau dia mau disandingkan dengan buku Pusidrosal, tinggal angka-angka ini dikali 2 aja gitu. Misal 2,01. Cuman kalau di sini dikali 20 berarti ya, biar sama dengan skala Pusidros gitu. 2,01 dikalikan dengan 20 berarti dia jadinya sekitar 40. Nah, itu kalau di buku bisa jadi dia angkanya 40 seperti itu. Nah, ini kecepatannya menyesuaikan dengan bar yang ada di sini. Nah, untuk mengetahui cuaca itu bisa dengan dua cara, bisa dengan radar cuaca ataupun dengan citra satelit cuaca. Nah, saya di sini akan menunjukkan yang citra satelit dulu. Citra satelit sendiri ini bisa sebagai patokan untuk mengetahui kondisi cuaca baik di keberangkatan ataupun di pelabuhan tujuan ataupun selama rute perjalanan untuk memantau kondisi cuacanya. Nah, ketika kita menggunakan citra satelit cuaca dan kita melihat ada warna merah-merah seperti ini, merah menuju ke putih, ini menunjukkan bahwa di wilayah ini terdapat awan-awan konvektif yang dapat menyebabkan berbagai kondisi cuaca yang ekstrim ya. Mulai dari hujan lebat disertai dengan petir biasanya, kemudian anginnya biasanya lebih kencang, kemudian ketika anginnya lebih kencang bisa berpengaruh juga kepada ketinggian gelombang yang bisa lebih tinggi, kemudian jarak pandangnya pun bisa terpengaruh, jadi lebih pendek. Datanya itu kita update setiap 10 menit, jadi bisa digunakan untuk memantau kondisi cuaca real time ya, kondisi cuaca terkini. Nah, kebetulan untuk di perairan di penyeberangan Merak Bakau, di sini warnanya nih hanya ada hitam, putih, biru. Nah, ini tidak terlalu signifikan, jadi kondisinya itu cenderung ke cerah berawan seperti itu. Jadi kondisi yang membahayakan itu biasanya ketika dia ada muncul warna merah-merah. Jadi di situ ada awan ZB penyebab cuaca ekstrim. Untuk radar cuaca nanti kurang lebih sama, dia warnanya tidak jauh beda dengan citra satelit. Ketika ada warna merah-merah berarti di wilayah itu yang yang berpotensi untuk menunjukkan adanya kondisi cuaca yang mungkin bisa menuju ekstrim atau perlu diwaspadai seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan tutorial untuk penggunaan website Inawis. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi kontak person BMKG Kota Serang. Nanti nomornya akan kami cantumkan, atau bisa juga mungkin nanti kami sediakan link spreadsheet
Apabila terdapat pertanyaan, bisa langsung diisi saja spreadsheet-nya, nanti kami akan jawab di spreadsheet tersebut untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penggunaan website Inawis ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk operasional penyeberangan di Pelabuhan Merak Bakauni. Yang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.